semuanya akan ditambahkan lagi. Ya, karena saya jelaskan begitu, saya jelaskan. Kalau saudara hanya cari yang enak sekarang, saudara bisa makan sekarang, saudara bisa cuan sekarang, tapi ujung-ujungnya saudara merugikan orang lain, katakanlah saudara menipu orang lain, ya. Ujung-ujungnya besok saudara tidak akan cuan, tahun depan saudara tidak akan cuan, dan semuanya tidak akan ditambahkan lagi. Tapi kalau kau berbisnis katakanlah dengan jujur, kau cari yang baik untuk semua orang, cari yang baik dalam segala waktu, kau tidak mau merugikan orang, kau pikir untuk kebaikan di masa depan, maka kau bukan hanya cuan sekarang, besok kau masih cuan, besok lagi masih cuan, tahun depan 5 tahun 10 tahun lagi berkatmu seperti gelombang laut yang akan tidak ada habis-habis. Maka saudaraku, Tuhan mau berkat kita berkelanjutan, berkat kita stabil. Dan kalau kau melanggar firman Tuhan, kalau kau melanggar kerajaan Allah, ujung-ujungnya saudara itu juga akan merugikan diri kita. Tapi kalau saudara memikirkan kerajaan Allah dan kebenaran yang bukan materi, non materi, ini bukan sesuatu yang materi. Saya mau katakan kepada saudara, semua materi akan ditambahkan kepada. Tapi kalau kau fokus kepada materi saja, kau fokus kepada roti saja, kenapa Yesus katakan manusia tidak hidup dari roti? Jangan pikirkan roti saja, pikirkan yang lebih dari roti. Karena kalau kau pikirkan yang lebih dari roti, maka roti akan ditambahkan kepada, maka materi akan ditambahkan kepada. Kalau kau cuma mikir cuan saja dan cuan hari ini saja, ya, kau bisa mikir orang, kau bisa suap orang, kau bisa, ya, misalnya katakanlah nyogok, ya, itu juga tidak stabil. Kalau kau menjual pejabat katakanlah, yang penting cuan, yang penting dapat tender, yang penting dapat tanda tangan, tapi kau menyogok, kau mungkin enak sekarang, tapi kau sedang melestarikan satu sistem yang buruk. Dan sistem yang buruk itu kau lestarikan dan kau wariskan nanti untuk anak dan cucu. Dan suatu hari nanti anak kita akan cari kerja, anak kita juga harus berbisnis, anak kita juga harus berinteraksi dengan masyarakat dan berurusan dengan pemerintah. Apakah kita tega melestarikan dan mewariskan sistem yang buruk kepada anak cucu kita? Saudaraku, jangan lakukan hal apapun yang efeknya di masa depan itu tidak akan baik untuk anak dan cucu. Kita harus berkorban. Karena korban adalah tunda kesalahan masa demi masa depan. Itu esensi dari korban. Semua korban adalah transaksi dengan waktu. Dan saya selalu lakukan transaksi itu, sadar tidak sadar, saudara juga selalu lakukan transaksi dengan masa depan, sadar atau tidak sadar. Jadi setelahku, hal yang paling serius yang pernah dilakukan manusia adalah berkorban. Karena binatang tidak bisa berkorban. Binatang tidak bisa menunda selama masa hidup. Enggak. Binatang hanya hidup untuk hari. Itu kenapa ya mereka tidak stres. Semalam-malamnya hidup mereka. Mereka tidak akan stres seperti manusia. Karena manusia sadar akan masa depan. Kita sadar akan kefanaan kita, kita sadar akan kematian kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Manusia harus berkorban seperti Yesus. Dan esensi dari korban adalah tunda kesalahan masa ini, matikan daging hari ini demi kebaikan di masa depan. Itu kenapa kita harus bekerja. Manusia bekerja karena pekerjaan bagi manusia adalah berkorban. Binatang bisa rajin, tapi kerajinan binatang bukan pengorbanan. Misal semut rajin atau tidak, saudara? Rajin. Lebah itu rajin banget, ya, bangun sarangnya, ya, dan rajin terus bekerja. Tapi mereka tidak berkorban. Kenapa? Karena mereka memang diprogram untuk. Mereka punya insting untuk melakukan hal tersebut, dan mereka tidak punya pilihan lain. Tapi manusia punya pilihan. Saya selalu punya pilihan. Saya mau kerja atau saya mau malas-malasan. Saya mau kerja atau saya mau minum-minum, mau enak-enak. Saya mau kerja atau saya mau santai-santai. Saya mau ke gereja atau saya mau ke bioskop. Saudara selalu punya pilihan.
Nah, saudara hari ini memilih datang ke gereja, ke rumah Tuhan di BG Junction, upahmu besar di surga. Karena kau bisa saja tidur hari ini, betul atau tidak? Kau bisa malus-malusan, kau bisa nonton TV, kau bisa nonton YouTube, nggak jelas di rumah, kau bisa nonton Netflix, nggak jelas di rumah dan membakar waktu, ya, menyia-nyiakan waktu. Kau bisa lakukan itu. Tapi kau tidak lakukan itu karena manusia berkorban. Ya, binatang rajin, tapi binatang tidak perlu berkorban karena binatang tidak jatuh dalam dosa. Tapi kita jatuh dalam dosa. Dan kita sadarkan kematian, kita sadarkan kefanaan kita sadarkan keterbatasan kita dalam waktu. Itu orang saudara dan saya harus berkorban, kita harus transaksi dengan masa. Kau harus bekerja, harus lakukan yang terbaik, kau harus penuhi potensi dirimu yang terbaik, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk orang-orang yang kau cintai. Karena saudara dan terkasih, orang yang berkorban pasti diberkati Tuhan. Dan tidak heran, untuk itu tidak heran kalau kau berkorban, kau bukan hanya makan hari ini, tapi besok juga masih makan. Besok masih makan, karena kau cari kerajaan Allah dan maka semuanya akan ditambahkan kepada orang yang paling berbahagia yang ada di dunia ini adalah orang yang mengerti seni berkorban. Dan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, bagi adik-adik harus benar, ya. Karena dari sedini mungkin, sekecil mungkin kita harus belajar yang namanya berkorban. Karena ini sudah ada bukti empiris, ya, sudah ada penelitian di Amerika oleh Universitas Stanford. Ini bukan fiktif, ini riset nyata. Nama risetnya adalah marshmallow test. Ya, ujian marshmallow. Marshmallow itu kayak permen atau kayak gula-gula gitu ya. Jadi begini, anak kecil 5-6 tahun, ya, itu ditaruh dalam satu ruangan dan saudara bisa ketik di YouTube, karena di YouTube ada, ya, di YouTube ada. Jadi anak kecil 5-6 lucu ibu-ibu, ya, ditaruh di meja, ya, dan dikasih marshmallow gula-gula. Tapi anak kecil ini bilang, nah, kalau kamu makan marshmallow ini sekarang, kamu dapat 1, kamu udah coba. Tapi kalau kamu makan 10 menit lagi, kamu dapat 5. Dan anak kecil tunggu 10 menit itu gampang, saudara. Bagi anak kecil 10 menit itu selama-lamanya, betul? Itu kekekalan. Jadi lucu kalau saudara lihat di YouTube, ya, mereka 10 menit atau ngapain, ya, goyang-goyang ini, mereka main-main, yang mereka ngapain ngapain 10 menit. Banyak dari mereka ini nggak tahu, udah makan aja sekarang. Tapi kalau mereka makan sekarang, mereka sudah bersatu. Kalau mereka tunggu 10 menit, sabar, dapat berapa? Dan penelitian ini adalah penelitian jangka panjang, 40-50 tahun. Bahkan yang meneliti sudah mati, diteruskan oleh orang lain. Karena anak-anak yang bisa tahan diri diselidiki dan dibandingkan dengan anak-anak yang tidak bisa tahan diri. Anak-anak yang bisa tahan diri, saudaraku, berkali-kali lipat hidupnya lebih makmur dari yang bisa tahan diri. Pekerjaan jauh lebih baik, kesehatannya juga jauh lebih baik, dan indikator kesehatannya, saudaraku, ya, dari kadar gulanya, ya, dan kardionya dan lain sebagainya, itu mereka lebih sehat, pekerjaannya lebih baik, dan gajinya juga jauh lebih tinggi dari mereka yang tidak bisa menahan diri. Bagi adik-adik ini harus dengan jauhi narkoba. Dan betapa jahat narkoba. Ya, narkoba adalah filosofi dan narkoba adalah yang penting enak sekarang, bodoh amat masa depan. Ya, bodoh amat masa depan. Dan engkau betul-betul akan dirugikan. Seseorang yang berkorban, anak cucunya diberkati Tuhan. Ya, saya ada di sini sekarang bukan kehebatan saya sekarang yang banyak, berkat yang saya dapat itu karena orang tua saya berkorban. Tapi kalau orang tua yang tidak berkorban, kasihan anak. Orang tua yang tidak berkorban akan menyusahkan anak-anak. Anak-anak akan repot, mengeluarkan papa dari penjara, akan
akan repot ngurusin orang tuanya, karena akan banyak konflik dengan orang lain dan lain sebagainya. Tapi saya diberkati Tuhan. Saya baru dari Guatemala, saudara. Ada satu pendeta yang saya tidak kenal peluk saya langsung. Dia bilang saya senang sekali melihat Anies, karena saya ingat sama Papa Riaji. Dan dia bilang, Papa Riaji orang yang baik sekali. Dia cerita, saudara, bagaimana anaknya dia itu bisa main keyboard. Dan ketika Papa Riaji dan Ibu mengetahui anaknya main keyboard, nggak pakai lama, langsung Papa Riaji dan Ibu beli keyboard dan pergi ke rumah pendeta ini di Bintaro di Jakarta dan kasih langsung keyboardnya. Dan dia berkata, keyboardnya sampai sekarang masih ada. Saya selalu ingat kebaikan Papa Riaji. Dan pendeta ini cerita sama saya, ya, dia guru Papa Riaji saat sekolah Alkitab Mama, ya, dia sudah senior sekali, sudah tua, ya, dan dia bilang satu kali saya ngajar Alkitab Papa Riaji di kelas sebagai murid. Dan Papa Riaji bilang sama guru ini, Pak, kita stop dulu kelasnya, ayo kita ke jalan, kita bagi-bagi Injil. Dan gurunya ini baik, gurunya ini, ya udah ayo. Lalu saya bilang sama Pak pendeta ini, saya bilang, Pak, Bapak bawa bagi kertas Injil, ya? Saya bilang, pasti di setiap kertas Injil ada uang kertas 500 rupiah, betul atau tidak? Betul, dia bilang, kok tahu? Ya emang Papa begitu, saya bilang. Ya kemarin selalu bagi Injil, itu awal, itu akhir tahun 80-an, mungkin 89 ya. Di 500 lumayan saat itu 500 rupiah. Kalau tidak bagi-bagi Injil, saudara, semua orang rebutan. Rebutannya bukan hanya karena Injil, ada uang 500 juga. Orang-orang rebutan. Dan Papa tadi memang uniknya begitu, ya, karena dia berkorban. Dan banyak orang sayang sama saya, banyak pintu yang terbuka bagi saya, ya. Dan Papa tadi juga pernah dikubur di Surabaya waktu saya masih SD. Papa Raji bagi-bagi Injil di gubeng dan hampir digebukin masyarakat, hampir digebukin orang, saudara, di gubeng. Dan untungnya ada taksi, langsung dipanggil, ya, taksi orang Madura, ya. Sensor, sorry saya kabar ngomong gitu, ya. Ada taksi, Papa Raji langsung masuk taksi tersebut, ya. Akhirnya ajak makan restoran Padang sama supir ini, dan supir ini dimenangkan percaya Yesus, terima ini, ya. Hampir digebukin, hampir mati di Gubeng. Dan sekarang pengorbanannya terbayarkan, karena di Gubeng ada gereja Tiberias Geraha SK di Gubeng. Tempat dia hampir mati saat itu, karena orang yang berkorban diberkati. Yang adik-adik apalagi, ya, harus tahu seni berkorban. Kita harus hidup seperti Yesus. Kita harus berkorban. Ya adik-adik, karena saya berkorban dengan generasi muda sekarang. Generasi muda akan menentukan bangsa kita, dan mereka adalah mayoritas demografi sekarang ini. Dan saya percaya kita harus memiliki anak-anak muda, pemuda-pemudi yang berkorban sedini mungkin. Karena kalau mereka berkorban hidup seperti Yesus, saya percaya Indonesia diberkati Tuhan. Ya, ketika anak-anak lain, teman-teman narkoba, malas-malasan, bermain-main gak jelas, ya, kamu belajar. Dan ketika kamu belajar, itu berkorban. Kalau kamu belajar nilai bagus, dan nilai yang bagus akan kamu dapat pekerjaan yang bagus, ya. Kamu dapat pekerjaan yang bagus, kamu dapat gaji yang baik, karir kamu naik. Kamu bukan hanya punya pekerjaan, tapi kamu akan punya karir. Apa bedanya karir sama pekerjaan, saudara? Kalau pekerjaan itu mentok di situ-situ aja, tetapi karir terus belajar, itu namanya karir. Karir ada jenjangnya. Saya berdoa saudara bukan punya pekerjaan tapi karir. Kau diberkati tetap naik dan bukan terus naik, ya. Karena engkau harus berkorban. Dan kalau kau belum berkorban, bertobat. Kalau kau nggak telat, ya, nggak ada yang namanya telat untuk berkorban. Selama kau masih hidup, bertobat. Selama hayat pastikan kepada bertobat. Anak-anak muda harus belajar. Di STT Tiberias, sekarang sekolah tinggi teologi Tiberias kita ada
kursus bahasa Inggris. Dan puji Tuhan ada beberapa di Surabaya ini ikut serta, ada adik saya di sini, Tamara ada di sini. Ya, untuk adik saya Tamara yang ikut, ada Regi di mana? Ada Regi di sini. Ya, jadi ada Regi di belakang, boleh semua berkati ya. Mereka belajar ya, karena kita temukan metode kursus bahasa Inggris yang beda dengan kursus-kursus yang lain. Karena kursus yang lainnya mementingkan grammar, tata bahasa, tapi kita masa bodoh dengan grammar ya. Karena anak kecil nggak pernah peduli dengan grammar. Kita belajar metodenya adalah serap bahasa. Bahasa bukan untuk dipelajari, bahasa untuk diserap dan untuk digunakan. Dan kursus bahasa Inggris salahnya adalah cuma mengingat aja, cuma tahu formulanya, grammar, tata bahasa, tapi kita takut untuk ngomong. Kenapa kita takut untuk ngomong? Karena kita takut malu. Kenapa kita takut malu? Kita takut buat kesalahan. Ya, tapi di kursus bahasa Inggris di BDS English Course ya, buat kesalahan sebanyak-banyak. Engkau berhak buat kesalahan. Anak kecil juga buat kesalahan. Ya, tapi anak kecil menyerap bahasa. Dan bahasa itu untuk diserap dan untuk digunakan dan untuk diperkatakan. Ya, bukan hanya untuk diingat. Kalau diingat kau lupa. Kalau kau ngomong, apalagi pernah salah, pasti kau lupa. Ya misalnya, karena tubuh kita ini saudara, bukan hanya kita mengingat, bukan hanya pakai otak, tapi pakai otot. Ada yang namanya muscle memory, otot dari otak. Ketika kau naik sepeda, ya itu bukan pakai otak, tapi itu otot semuanya. Otot bekerja dan otot punya otaknya sendiri, otot punya memorinya sendiri dan susah dijelaskan. Saudara bisa jelaskan kepada seseorang cara naik sepeda adalah A, B, C. Saudara nggak bisa. Orang itu harus terjun langsung dan coba sepeda sendiri, betul atau tidak? Baru dia mengerti. Yang tadi kayak gitu bahasa begitu. Saudara harus ngomong. Ya, karena ngomong pakai mulut, gigi, posisi lidah, ya bahkan kadang tangan juga gerak. Ya, ketika saudara ngomong itu muscle memory bermain dan lebih efektif, lebih fasih. Ya, karena saya percaya saudara, skill dibutuhkan. Anak-anak muda jangan hanya kejar kesenangan, kejar keahlian, kejar skill. Karena kalau kau dapat skill, maka itu lebih permanen dan lebih stabil. Ya, kalau saudara saya kasih ada dua hal, saudara pilih mana? Pilih dikasih ikan atau dikasih kail, saudara? Kail itu skill, ya. Kail itu adalah keahlian, ikan itu konsumsi, ya, tapi kail adalah produktif. Ya, saudara harus jangan konsumtif, kita produktif. Dan untuk melakukan itu kita harus berkorban. Ya, anak muda harus berkorban. Ketika anak muda lain malas-malasan, ya mereka narkoba, ya mereka lakukan hal yang tidak jelas. Engkau belajar, engkau cari keahlian, cari kemampuan, cari skill. Ya. Orang yang punya uang itu nggak stabil, karena uang bisa hilang, uang bisa dihapus-hapuskan, uang bisa habis, betul atau tidak? Tapi kalau kau punya skill, punya keahlian, itu nggak akan hilang, dan uang akan datang sendiri. Itu kenapa kita katakan, ya orang yang punya hikmah pasti kekayaan akan mengikutinya. Ya, harus punya skill, harus punya hikmah. Karena saudara terkasih, kita mau cari yang baik, bukan hanya sekarang. Kita harus berkorban, ya, harus berkorban untuk masa depan. Kalau kau berkorban, masa depanmu diberkati, anak cucumu, keturunanmu diberkati Tuhan. Kalau engkau berkorban, orang yang tidak berkorban, hidupnya akan semakin merana dan menyedihkan. Orang yang tidak berkorban akan menyesal. Kenapa saya tidak berkorban sendiri mungkin? Ketika kau sudah ada di dalam penjara, kau menyesal. Kenapa saya tidak berkorban? Kenapa saya pentingkan apa yang enak sekarang, sehingga saya menipu, katakanlah. Kenapa saya pentingkan apa yang enak sekarang, sehingga saya marah, saya membunuh misalnya. Ya, karena membunuh itu luapan emosi sesaat, dan kau ikuti luapan emosi tersebut, akhirnya kau menyesali di hari depan.
Ya, beberapa adik-adik belajar seni berkorban. Jangan malas. Ya, karena kalau kau malas, engkau bakar duit. Betul? Kalau kau malas, kau apa? Bakar duit di masa depan. Karena kalau ya, jadi mungkin beberapa anak muda berpikir begini, ngapain saya belajar? Enakan saya main. Karena saya kalau belajar juga nggak dibayar. Kadang-kadang anak muda pikir begitu, betul? Ngapain saya belajar juga saya nggak dibayar? Itu cara berpikir yang salah. Karena saya mau katakan, engkau sebenarnya dibayar untuk belajar, cuma kau nggak sadar saja. Tapi bayarannya ditunda 10 tahun kemudian. Betul atau tidak? Bayarannya ditunda 10 tahun kemudian. Kau akan cari kerjaan satu hari nanti. Dan kalau kau malas, itu akan menentukan kualitas kerjaanmu nanti. Kalau kau malas, kualitas pekerjaannya ya kualitas kali-kali begini ya. Tapi kalau kau rajin, kualitas pekerjaannya kualitas yang baik dan gajinya lebih tinggi. Sehingga saudara terkasih, adik-adik harus lihat, saya dibayar ketika saya belajar, tapi pembayarannya itu ditunda. Betul atau tidak? Saya dibayar cuma ditunda 10 tahun kemudian. Ya, jadi kalau engkau malas-malas, kalau engkau tidak berkorban, engkau sedang bakar duit, engkau sedang menyia-nyiakan sumber dayamu, dan kau menyia-nyiakan potensimu, dan kau menyia-nyiakan masa depanmu. Saudara terkasih, 3 kali persiapan diri kita untuk perjalanan kudus, dan perjalanan kudus adalah pengorbanan. Tidak akan terima minyak kurapan. Minyak kurapan adalah pengorbanan. Kalau engkau berkorban, cari kebaikan yang tertinggi dan berkorban demi kebaikan yang tertinggi. Saya rela berkorban. Saya rela apapun yang diminta oleh kebaikan tertinggi, saya lakukan. Karena kebaikan yang tertinggi bukan konsep, bukan ide. Kebaikan yang tertinggi adalah Tuhan itu sendiri. Kebaikan tertinggi akan menuntut pengorbanan dari saudara dan saya. Demi masa depan yang baik, kita harus berkorban. Demi generasi ke depan, kita harus berkorban. Kita mempersiapkan diri kita untuk perjalanan kudus. Dan kalau saudara cari kebaikan yang tertinggi, mari kita percaya semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dan engkau tidak akan kekurangan hal-hal yang saya sudah imam pemusik. Kita siapkan diri kita